Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Power Breakfast Senin pagi ini kembali hadir untuk Anda. Dan saya sekarang berada di Command Center Badan SAR Nasional, ya, yang terletak di Gedung Basarnas di Kemayoran, Jakarta Pusat, jauh dari kantor ya. Tapi memang kita harus hadir di sini karena saya ingin menunjukkan kepada netizen khususnya karena siaran ini bisa dilihat juga di YouTube atau Instagram atau Facebook. Maka di belakang saya ini adalah ruang operasi. Nah, lebih lengkapnya nanti saya akan ulas lebih jauh bersama narasumber kita. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Pak Agus Haryono SSMBA. Dan sedianya narasumber kita pagi ini adalah Kepala Badan SAR Nasional Marsdia TNI Henry Alfiandi M.Han, namun beliau berhalangan hadir, jadi diwakilkan kepada Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Pak Agus Haryono SSMBA yang sudah ada di samping saya. Saya langsung sapa beliau ya. Pak Agus, halo, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas Wiryo, selamat pagi para pendengar setia El Sinta. Dimanapun Sehat, berada, sehat. Alhamdulillah baik. Pak Agus ini sudah standby di sini dari pagi tadi ya Pak Agus ya. Iya. Pak Kaban, hari ini saya dengar ada acara dengan Pak Panglima, betul ya Pak? Iya, betul. Jadi saya tadi malam ditugaskan untuk mewakili beliau. Iya, berbincang-bincang dengan Mas Wiryo dan seluruh pendengar setia El Sinta pagi ini, Mas. Iya. Jadi karena beliau sedang ada acara dengan Panglima ya Pak. Jadi mewakilkan. Baik. Tapi tidak, karena memang Pak Agus adalah, kalau bicara soal SAR, nanti kita akan ulas ya. Memang sehari-hari Pak Agus ini yang menangani masalah tersebut. Oke, Pak Agus, bagaimana kabar pagi ini Pak Agus? Alhamdulillah sehat Mas Wiryo, sehat juga sebenarnya. Alhamdulillah sehat. Iya, setelah PPKM mudah-mudahan ini semakin sehat kita semua. Semakin sehat, amin. Iya. Nah, Pak Agus tinggalnya tidak jauh dari sini ya Pak? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi ya? Iya. Tapi pagi-pagi memang harus sudah standby di sini ya Pak? Iya, sudah rutinitas. Jadi meskipun kita dari Bekasi tapi ya kita tetap on time ya kan. Iya. Pada saat jam kerja kita sudah standby di kantor. Iya, lebih baik berangkat lebih awal daripada Betul. telat 5 menit ya Pak? Iya, betul. Harus selalu begitu. Oke, baik. Pak Agus, cerita dong di belakang ini ruang apa nih Pak Agus? Oh ya, jadi Mas Wiryo dan para netizen dan para pendengar setia, jadi di belakang kami ini adalah Basarnas Command Center, dan ini perangkatnya yang ini kami sering sebut BCC, Basarnas Command Center ini diawakin 24 jam 7 hari dalam seminggu. Jadi tidak ada libur ini, Mas Wiryo. Selalu mau hari apapun, mau hari besar keagamaan, hari besar nasional, Lebaran, Tahun Baru, Natal, Waisak, Imlek, tetap kantor ini dibuka 24 jam dan selalu operasional 24 jam. Karena kan kita untuk mengantisipasi bencana, kecelakaan dan kondisi-kondisi kedaruratan yang membahayakan manusia ini kan kita tidak tahu kapan terjadi. Maka dari itu Basarnas tetap komitmen untuk memberikan layanan kepada masyarakat 24 jam setiap harinya. Kami siaga di sini, termasuk juga di kantor-kantor SAR di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di kantor pusat. Oke, jadi ini pusat pengendalian ya di sini. Pusat pengendalian, pusat monitoring, pusat penginderaan dini untuk bencana dan kecelakaan. Jadi makanya kalau kita lihat di belakang kita ini ada beberapa layar. Itu jadi fungsi dari Basarnas Command Center ini itu tadi Mas Wiryo. Yang pertama untuk penginderaan dini. Jadi ada perangkat-perangkat yang dia bisa memonitoring kecelakaan transportasi. Kemudian bisa memonitoring juga gempa bumi. Jadi kami juga berkolaborasi nih dengan BMKG. Nah, kalau kita lihat ini peralatan dari BMKG yang dipasang ini. Kami juga ada Pak di kantor. Oh iya betul ya. Jadi kalau ada gempa setiap saat kita langsung peralatan ini langsung memberitahu kita ya. Jadi yang siaga bisa langsung aksi. Kemudian juga ada flight monitoring system. Kami kerjasama kolaborasi dengan Airnav yang layar kedua itu. Oh, layar kedua itu ya? Ya, itu perangkat dari Airnav. Jadi kita bisa memantau juga pergerakan pesawat yang seluruh Indonesia. Seperti kita kalau di tower bandara. Iya. Di ATC. Oh, jadi di sini bisa Pak monitor? Bisa, iya, nanti bisa. Jadi kalau misalnya kita bisa memantau perjalanan pesawat. Oh, ada semacam kayak garis-garis lurus kemana itu alur. Ya, itu bisa tampil. Kemudian yang layar pertama itu adalah untuk penginderaan dini, monitoring terhadap kalau misalnya terjadi kondisi-kondisi distress alert ya, atau kondisi kedaruratan
yang menimpa kapal maupun pesawat terbang. Iya, iya. Jadi itu kita menggunakan namanya sistem satelit Cospasarsat, Mas Wiryo. Jadi setiap pesawat itu kan wajib dipasangin namanya ILT ya, beacon ILT, emergency local. Itu untuk memonitor. Iya, untuk monitor. pergerakan Jadi ada pesawat. transmitter di sana. Jadi kalau pesawat mengalami sesuatu, dia aktifkan beacon itu, ILT-nya itu nanti akan termonitor di layar satu itu. Jadi pesawat itu Bisa lost kontak juga kelihatan iya titiknya kelihatan. di mana. Ya, asal itu beacon itu aktif nanti akan terpantau. Makanya kita yang siaga di sini bisa cepat merespon. Kemudian juga termasuk kapal-kapal. Kapal-kapal juga dilengkapi beacon namanya IPOP itu. IPOP itu juga kalau emergency diaktifkan nanti akan tertangkap kita di sana. Jadi intinya seluruh pergerakan baik kapal udara ataupun kapal laut termonitor di ruang command Termonitor. center ini. Ya, makanya kami dari Basarnas menghimbau kepada seluruh operator pelayaran dan penerbangan itu agar mendaftarkan beaconnya di Basarnas. Sehingga kalau ada sesuatu kita bisa langsung mengetahui siapa yang sedang mengalami kondisi darurat. Oh, Iya. itu harus didaftarkan ke Basarnas. Iya, kami sudah. Kalau tidak didaftarkan termonitor juga. Cuma Termonitor juga. kita tidak tahu ini siapa. Tapi tetap Oh, termonitor, Mas. Posisinya lintang buciknya berapa. Paling tidak kalau terdaftar kan termonitor. Betul, ya? kita ini langsung tahu. punya perusahaan Oh, iya, A, B, C betul, begitu betul, ya. betul, iya itu. Dan itu pendaftaran di kita juga gratis, tidak dipungut biaya. Kesadaran untuk mendaftarkan itu bagaimana, Pak? Ya, kalau untuk maskapai penerbangan, alhamdulillah ini. Kalau- Hampir 100% sudah hampir mendaftar. 100% Ya. ya. Tapi kalau yang pelayaran ini yang masih sedikit. Wah, padahal gratis. Padahal gratis. Padahal manfaatnya banyak untuk Banyak mereka. untuk keselamatan, Keselamatan. para operator sendiri. Nah, ini kenapa mereka justru kurang memanfaatkan kesempatan ini, Pak? Ya, kita juga sudah sering melaksanakan sosialisasi. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghimbau. Memang kita dari Basarnas ini kan hanya bisa menghimbau karena kita kan bukan instansi penegak hukum ya kan. Iya. Jadi makanya kita berkolaborasi. penegak hukum harus dipaksa itu. Iya, kita berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang lain untuk bagaimana ini komunitas pelayaran penerbangan, maskapai, perusahaan-perusahaan pelayaran ini bisa mendaftarkan Iya. beaconnya kepada kami. Ini gratis ya untuk keselamatan mereka Iya. sendiri. Mudah-mudahan setelah mendengarkan siaran ini mereka berbondong-bondong daftar ya, Pak. Iya, Mendaftarkan diri. Jadi kalau ada insiden di laut misalnya, langsung Basarnas bisa mengkoordinasikan dengan misalnya kantor pusatnya atau apa, kan begitu ya? Iya, Pak? betul. Bahkan pendaftaran untuk pesawat itu bisa online. Nanti bisa datang ke Basarnas, kami jelaskan seperti apa. Dan sekali lagi, ini untuk keselamatan semua agar kalau terjadi kedaruratan kita bisa langsung cepat mendeteksi, real time kita bisa langsung aksi dengan Tapi cepat. kalau untuk kapal angkut penumpang semuanya sudah daftar ya, Pak? Misalnya kapal Pelni atau apa gitu semuanya Belum semuanya. Belum semuanya. Kalau untuk pelayaran memang ini kami akan terus berusaha untuk semakin banyak lagi yang mendaftar. Oke. Padahal yang paling banyak kecelakaan itu kan justru di laut. Nah, Lebih-lebih itu kalau dia. dalam cuaca seperti sekarang ini ya, cuaca kadang-kadang ekstrim, gelombang tinggi, ini kan sering terjadi kedaruratan di laut. Nah ini makanya kami sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini juga mengimbau untuk mendaftarkan IPOP ataupun ILT-nya agar kita bisa merespon dengan cepat kalau terjadi sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip kami Aranka Basarnas itu. Betul. Quick response of second rescue. Semakin cepat kita mendeteksi, semakin cepat kita sampai di lokasi, kemungkinan untuk bisa menyelamatkan korban kan semakin besar, Mas Semakin Wiryo. besar, Iya, betul. betul. Oke. Nah, kembali Pak ke ruang command center. Ini banyak sekali petugas yang ada di sini. Ini mereka memonitor juga. Iya, ini memonitor sesuai dengan tugas masing-masing, Mas Wiryo. Jadi ada yang tadi khusus memonitor untuk satelit Cospasarsatnya, beaconnya, kemudian Iya. ada yang flight monitoring sistemnya, kemudian yang di layar 3 itu, yang tengah itu operasi SAR yang saat ini sedang kami laksanakan di seluruh Indonesia. Yang kuning itu. Iya, itu macam-macam itu. Kalau biru itu pelayaran, kemudian penerbangan, kondisi membahayakan manusia, bencana itu kami kategorikan masing-masing warnanya. Iya, oke. Jadi bisa dilihat di sana saat ini ada sekitar 11 itu operasi SAR yang saat ini Ini sedang berlangsung operasi sedang SAR, berlangsung ya. di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Di seluruh Oke. Indonesia. Kemudian monitor yang sebelahnya. Monitor yang sebelahnya itu adalah itu untuk monitoring sistem pergerakan dari alut kita
maupun itu yang kami sebut Itu yang ISAR ya. ISAR. Jadi dengan di layar keempat itu kita bisa memonitor pergerakan kapal-kapal yang ada di wilayah perairan kita. Perairan kita ya. Ya, Laut perairan itu, Pak, kita. Ya, jadi kita kerjasama dengan RCC Australia itu, Mas. Jadi kita dapat bantuan dari RCC Australia. Kita diberikan satu sistem aplikasi yang kita bisa memantau kapal-kapal yang ada di wilayah kita. Ini penting sekali untuk quick response of SAR tadi. Jadi kalau untuk merespon operasi SAR itu kan tidak harus Basarnas sendiri. Kadang-kadang kan kapal kita ini jauh ya kan dari lokasi kecelakaan. Betul. Tapi dengan sistem ini kita bisa memetakan ya, melihat namanya seperti surface picture gitu. Jadi kita bisa melihat kira-kira di dekat lokasi kecelakaan ini kapal-kapal apa saja yang ada di sana. Sehingga kita bisa kontak untuk memberikan bantuan. Oke. Jadi kemudian juga kita bisa merespon bisa mendeteksi juga pergerakan kapal-kapalnya Basarnas. Oh. Kita kan di setiap kantor SAR sudah dilengkapi kapal. Rescue boat. Nah itu jadi setiap pergerakan rescue boat kita ke laut itu kita bisa pantau dari sini. Ya. Sehingga ini penting juga untuk safety untuk pergerakan kapal-kapal kita. Ya, jadi seluruh kantor Basarnas wilayah itu sudah ada kapal. Sudah ada kapal. Dilengkapi apa alhamdulillah. saja Pak peralatan itu? Peralatan di kapal ya tentunya karena kapal kita kan memang rescue boat, jadi dia memang sudah spek nyasar ya, Ada helipad spesifikasi juga ada nyasar. ya, Untuk helipad yang kapal-kapal yang 60 meter kita sudah lengkapi, yang 66 meter kita sudah lengkapi helipad dan beberapa kali kita sudah lakukan. Itu hanya untuk di pusat saja yang dilengkapi helipad atau di provinsi juga ada? di kapalnya kita tempatkan yang ada helipadnya itu ada yang di Jakarta, ada yang di Batam. Oke. Kemudian di Sorong, Kendari, Makassar itu Jadi dilengkapi. penempatan yang ada helipadnya juga pertimbangan Iya, teritorial betul. juga, Pak? Kita memetakan potensi terjadinya kerawanan kecelakaan dan bencana. Jadi kita memang tempatkan alut-alut kita di lokasi-lokasi yang strategis. Oke, ini cerita singkat mengenai ruang command center dan peralatan yang dimiliki oleh Basarnas untuk melakukan evakuasi pertolongan ya. Betul. Pak- Satu lagi Mas, mungkin perlu saya jelaskan juga ke para pemirsa dan netizen. Di sebelah sana ketutup ini. Itu ada namanya Ruang kaca itu? Iya, call center 115. 115. Iya, itu fungsinya untuk apa? Call center 115 kita jadi 24 jam, 7 hari kalau warga masyarakat membutuhkan bantuan SAR kepada Basarnas di seluruh Indonesia nanti bisa langsung aja angkat telepon ke 021 115. Jadi call center kami 115. Ya, itu nanti akan direspon cepat, kemudian akan kita aksi. Dan itu sekali lagi pelayanan SAR Basarnas itu gratis. Oke. Tidak dipungut biaya ya, karena ini kewajiban dari pemerintah Ya. untuk bagian pelayanan kepada masyarakat. Oke, jadi 021 115. 115 ya, pendengar dan netizen tolong diingat 021 115 karena kita tidak tahu kondisi darurat apa yang akan terjadi ya, tapi Ya, mudah-mudahan betul. semuanya tidak ada dalam kondisi darurat. Oke. Nah, Pak Agus, kita bicara sekarang soal personil ya, Pak. Ya. Personil yang dimiliki oleh Basarnas. Totalnya ada berapa banyak, Pak? Kita personil saat ini ada 3.000 di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ada 3.000. Iya, betul. Cukup atau tidak, Pak? Wah, Atau masih kalau kurang? kita bicara cukup sebenarnya masih jauh dari ideal. Idealnya berapa, Pak? Idealnya kita itu 10.000. Karena kan 10.000. kita ini ada 43 kantor SAR di seluruh Indonesia. Oke. Ditambah balai diklat. Jadi kita bisa hitung Mas, kira-kira kalau 3.000 dibagi 44 sama balai diklat itu rata-rata di kantor kita itu tidak sampai 100 personilnya itu. Itu sudah seluruhnya. Padahal wilayah kerja kita satu kantor satu meliputi kadang satu provinsi. Jadi maka dari itu ya kita untungnya memang kesadaran semangat gotong royong masyarakat Indonesia, masyarakat kita ini sangat tinggi. Melalui Iya, relawan-relawan jadi itu ya. kita itu dalam melaksanakan tugas tentunya Basarnas tidak sendiri, tapi kami selalu didukung oleh seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri dan juga Ya. potensi-potensi SAR yang ada. Oke, baik. Pak Agus, kita buka line telepon, ya, kita beri kesempatan pendengar atau netizen yang ingin bertanya langsung, apa sih yang sekarang tengah disiapkan oleh Basarnas, karena kita tahu bahwa saat ini informasi juga dari BMKG, cuaca ekstrim, bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah juga terjadi. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat juga inilah bagian dari edukasi ya, Iya. untuk mencegah terjadinya jatuhnya korban jiwa. Jadi silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869.000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih berbincang bersama Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Pak Agus Haryono, SSMBA, 021 586 9000. Baik Pak Agus, kita lanjut Pak Agus ya, kita lanjut dulu. Nah, sekarang beberapa wilayah Pak Agus kita tahu sudah ada yang sedang banjir, penanganan evakuasi dan lain sebagainya. Nah, di wilayah-wilayah tersebut bagaimana personil Basarnas disiapkan Pak? Antisipasi atau mungkin pertolongan, evakuasi dan lain sebagainya? Iya, memang sebenarnya kan memang kita ini kan siaga 24 jam itu tiap hari. Kebetulan ini kalau sudah memasuki musim hujan, akhir tahun kemarin kita juga ada siaga Natal dan Tahun Baru. Ya. Nah, ini meskipun sekarang sudah selesai tapi itu tidak mengurangi kesiapsiagaan kita. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya bencana seperti banjir yang memang sudah kita bisa prediksi kan, kita kan selalu kolaborasi dengan BMKG untuk pemantauan cuaca setiap hari. Jadi untuk mengantisipasi bencana banjir ataupun hidrometeorologi yang lain ya kan, gelombang tinggi dan sebagainya, kita memang sudah menyiapkan personil kita ya. Seluruh personil kita kalau udah akhir tahun ini tidak ada cuti-cuti, kecuali memang alasan yang sangat darurat. Jadi semuanya, tidak hanya para rescuernya, para ABK-nya, tapi seluruh personil pendukung kalau sudah memasuki musim hujan akhir tahun yang kita perkirakan dari BMKG kan puncak musim hujan juga diperkirakan bulan Januari ini. Maka dari itu kita siapkan semuanya, alut kita, sarana prasarana kita baik darat, laut maupun udara sudah kita tempatkan di lokasi-lokasi strategis yang memang untuk mengantisipasi pergerakan mobilitas masyarakat di mana yang itu tinggi, seperti pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, itu juga dengan kondisi gelombang saat ini kan harus kita waspadai. Termasuk juga tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat keramaian yang ini juga kemarin libur, kebetulan hari ini sudah masuk ya anak-anak kita ya, sekolahnya ya. Sekolah udah masuk. Tapi tetap kita antisipasi karena kan tetap ini masih mungkin masih ada tempat-tempat keramaian di lokasi-lokasi wisata. Ini juga kita tempatkan personil kita baik itu kemarin di posko maupun juga secara mobile kita melakukan patroli. Iya, saat ini kan yang terjadi masih banyak nih masyarakat menjadikan lokasi bencana itu tempat wisata baru dadakan, kira-kira begitu ya. Dan memang ini kan tentu saja mengundang keprihatinan masyarakat luas dan Basarnas kan petugas juga akan terganggu di sana Pak. Nah, apa tanggapan Pak Agus? Ya sebenarnya memang fenomena wisata bencana ini memang sudah ada ya kan, memang sudah ada, kita lihat terutama kalau ada bencana-bencana yang besar. Tapi ya kita kan sudah punya SOP Mas Wiryo. Jadi memang tidak semua orang itu bisa masuk ke ring 1 ya kan, tempat operasi SAR itu berlangsung. Maka dari itu ya kita semaksimal mungkin Basarnas itu bisa mencegah fenomena itu. Ya kalaupun mereka masyarakat menonton ya, tapi jangan sampai mengganggu tugas kita. Maka dari itu pada saat kita operasi SAR pasti kita sudah kerjasama dengan aparat keamanan juga, dengan kepolisian juga dengan TNI untuk bagaimana mencegah masyarakat yang tidak mempunyai kepentingan ini memasuki lokasi bencana. Kenapa? Karena pertama, lokasi bencana ini bukan lokasi yang aman, bukan lokasi yang aman apalagi untuk berwisata ya, untuk selfie foto-foto. Kenapa? Kita tidak tahu misalnya longsor itu ada longsor susulan atau ada banjir dan lain sebagainya. Maka dari itu orang-orang yang tidak berkepentingan, yang dia tidak qualified di situ ya dilarang berada di lokasi bencana. Maka dari itu kita biasanya sudah pagari. Kita pagari dengan rekan-rekan dari kepolisian, dari TNI untuk mencegah mereka yang tidak berkepentingan itu masuk. Kita kan sudah hafal ini, mana tim-tim SAR itu kan nanti kita kan udah daftar di posko. Ya, pasti ada posko terpadu di situ, posko SAR. Di situ kita bisa melaksanakan screening. Jadi orang-orang yang tidak berkepentingan tidak boleh langsung masuk ke situ. Iya, betul. Pak Agus, kita jeda. Sudah ada Pak Heru di Tangerang. Pak Heru, halo Pak Heru. Halo, assalamualaikum Pak Wiryo. Pak. Ya, waalaikumsalam Pak Heru, silakan. Saya mau tanya, ini 3.000 ini di antaranya apa anggota TNI atau apa gitu Pak. Kalau bisa ngasih input, barangkali mungkin bisa direkrut anak-anak muda yang masih banyak potensi ini Pak, daripada istilahnya dia mungkin sulit cari kerja, seperti didahulukan yang masih potensi yang bagus gitu kan, lebih cepat
cepat siaga kalau anak-anak muda itu daripada dia ikut-ikut istilahnya balap-balap motor yang nggak karuan. Oh, oke. Terus yang kedua, Ya, kita dapat poinnya Pak Heru ya. Terima kasih. Jadi 3.000 ini apakah personil TNI semua atau tidak? Kemudian usulan nih, anak-anak muda ini juga dilatih juga untuk anggota Basarnas daripada mereka kurang produktif, kira-kira begitu. Iya. Pak Agus. Baik, terima kasih dari Pak Heru. Pertanyaannya bagus sekali Pak Heru. Jadi dari personil kita yang 3.000 itu justru sebagian besar dari sipil. Oh, dari sipil? Iya, saya juga termasuk dari sipil. Jadi memang personil Basarnas ini ada yang dari sipil, ada yang dari TNI. Dan dari TNI harus masih aktif. Karena kalau TNI itu sifatnya penugasan di Basarnas. Tapi sebagian besar dari sipil. Dan untuk operasi SAR-nya, ya, kalau kita sudah bicara tentang operasi SAR-nya tentunya kan ya itu tadi saya sampaikan, kita Basarnas tidak mungkin dapat bekerja sendirian tanpa dibantu oleh seluruh kementerian lembaga TNI Polri dan potensi SAR yang lain, kita tidak akan tentunya tidak akan bisa ya. Maka dari itu termasuk dari bantuan dari rekan-rekan media Mas, teman-teman relawan. Jadi kalau sudah operasi SAR kita ya pasti akan bersama-sama. Tapi kalau untuk personil Basarnas sendiri sebagian besar justru dari sipil. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan potensi itu sebenarnya sudah kita lakukan Mas Wiryo. Termasuk di kantor-kantor SAR ya kan. Kita sudah, memang konsep kami kan itu tadi, SAR itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah melalui Basarnas, tapi juga ini merupakan tanggung jawab masyarakat juga ya. Menyelamatkan orang lain itu kan itu tugas mulia kemanusiaan Mas. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan pertolongan itu dengan cepat, yang aman buat diri kita dan juga buat korban dan orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu tuh perlunya memang masyarakat harus kita berikan pelatihan, dan kita sudah berikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan potensi kerawanan ataupun bencana yang ada di daerah tersebut. Dan ini sudah dilakukan oleh kantor-kantor SAR melalui program pelatihan-pelatihan potensi, kemudian bahkan kita juga ada program namanya Sargus to School. Iya, yang kita juga sudah memberikan edukasi masalah keselamatan, masalah SAR kepada adik-adik kita, mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu juga sudah kita berikan pemahaman masalah SAR. Karena ya kita harus paham Mas, meskipun negara kita ini ijo royo-royo ya, kaya raya, gemah ripah lojinawi, tapi kan kita ini katanya kan supermarket bencana. Iya, jadi apa saja ada ya, Pak? Iya, apa saja. Maka dari itu ya adik-adik kita, masyarakat kita harus sejak usia dini harus kita sadarkan bahwa kita ini hidup di negara yang memang mempunyai potensi kerawanan bencana yang cukup besar, sehingga ini akan memberikan kesadaran nanti bagaimana kita bisa bersahabat dengan bencana. Oke. Selanjutnya ada Pak Iswanto di Bandung dan Pak Tio di Tangerang. Pak Iswanto silakan Pak Is. Ya, selamat pagi Bu Wiryo, selamat pagi Pak Gus. Pagi Pak. Iya Pak. Pak Saya Iswanto, mau usul saja Pak, ini Basarnas ini bisa nggak misalnya untuk mencegah Pak, ya katakanlah longsor itu kan kadang bisa diketahui mana yang rawan longsor, jadi sebelum longsor itu kerjasama dengan instansi lain supaya bagaimana longsor itu tidak terjadi, itu satu Pak. Kedua Pak, Basarnas itu bisa nggak misalnya punya setiap daerah itu, terutama yang rawan bencana, punya persediaan bahan katakanlah yang tahan lama Pak, katakanlah baju dan tenda, misalnya diumumkan di mana masyarakat bisa ingin berpartisipasi entah pakaian atau apapun lah yang tahan agak lama gitu. Itu kedua. Ketiga juga memungkinkan nggak dengan misalnya Kementerian Sosial itu punya rekening khusus setiap saat ya masyarakat itu boleh menyumbangkan dananya, jadi tidak terjadi saat terjadi bencana baru nyumbang. Jadi ini kan kalau itu kan tidak lewat anggaran negara, sehingga itu lebih mudah dipakai setiap saat kalau itu diperlukan. Itu ketiga. Terakhir keempat Pak, memungkinkan nggak pada saat mengadakan suatu pertolongan atau bencana itu koordinasinya satu pintu Pak, jadi jangan pakai bendera-bendera semua gitu loh Pak ya. Jadi koordinasi bantuan itu ke satu pintu sehingga bantuan itu pertolongan itu bisa lebih merata, mana yang punya satu data khusus gitu, jadi tidak setiap ini pakai bendera sendiri, nyumbang ini nyumbang itu. Itu saja Pak, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tio di Tangerang, silakan Pak Tio.
pagi Pak Wiryo. Bagus. Pagi Pak Tio ya. Pak, saya mau tanya sedikit aja Pak. Apa ya perbedaan antara Basarnas dengan BNPB Pak? Terkait dengan lingkup dan tanggung jawab kerjanya aja Pak. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Pak Tio. Perbedaan Basarnas dan BNPB, ini pertanyaan yang sama, Pak Yongki ya. Basarnas dan BNPB apa bedanya? Kemudian Pak Handoyo di Bandung, ketika pesawat jatuh masuk ke laut, dulu kok lama ya nggak ketemu-ketemu Pak. Mudah-mudahan dengan alat ini akan cepat ketemu ya. Tadi yang disampaikan. Kemudian dari Pak Dedi Gusdiar di Bandung, Pak Agus, bagaimana masyarakat atau lembaga jika ingin berkunjung untuk mengetahui mekanisme operasional Basarnas dan jika mau bersinergi, kolaborasi ya untuk mitigasi bencana, bagaimana teknisnya ya? Salam hormat semua dari Bandung, Pak Dedi Gusdiar. Ya, baik. Silakan Pak. Kita jawab dulu pertanyaan yang tadi dari masalah pencegahan tadi ya Pak, Iya, bencana dan lain sebagainya tadi. Jadi sekaligus nanti mungkin juga bisa menjawab apa perbedaan antara Basarnas dengan BNPB ini Mas Wiryo, yang mungkin kadang-kadang memang masyarakat masih banyak bertanya. Jadi terkait dengan pencegahan mitigasi bencana, seperti tadi bagaimana agar banjir tidak terjadi lagi, mungkin dengan pembangunan infrastruktur, sistem irigasi dan lain sebagainya, penghijauan dan lain sebagainya, itu memang menurut undang-undang itu bukan kewenangan Basarnas. Jadi kalau menurut Undang-Undang 29 2014 tentang bencana pertolongan, memang Basarnas ini lembaga pemerintah khusus yang menangani hanya masalah search and rescue ya kan. Jadi kalaupun kami melaksanakan mitigasi dan pencegahan itu yang terkait dengan SAR-nya ya, seperti tadi memberikan pelatihan-pelatihan SAR kepada masyarakat, edukasi, itu yang kami lakukan. Tapi kalau untuk terkait dengan penyiapan infrastruktur, kemudian sistem pencegahan dan mitigasi bencana itu tadi memang itu menjadi kewenangan dari BNPB. Ini ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24. Penugasannya iya, itu yang BNPB yang nanti mengkoordinasikan seluruh penanganan pencegahan dan mitigasi bencana. Nah, kami nanti pada saat terjadi bencana, Basarnas baru nanti turun membantu BNPB sebagai koordinator di klaster pencarian, pertolongan dan evakuasi. Maka dari itu nanti kalau memang masyarakat ingin menyampaikan tadi usulan-usulan, ide-ide terkait dengan bagaimana pencegahan mitigasi bencana tadi, nanti bisa ke BNPB atau BPBD setempat. Ini yang membedakan kami dengan BNPB. Jadi kalau BNPB kan memang lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk penanganan bencana itu dari pra bencana pada saat sampai pasca ya, rehabilitasi, rekonstruksi itu semuanya nanti BNPB dan juga kementerian terkait ya, lembaga terkait. Kalau kami di Basarnas ini, kami hanya memberikan pelayanan search and rescue, jadi pencarian dan pertolongan. Ketika sudah terjadi kecelakaan atau bencana, maka kami nanti Basarnas akan turun. Dan kalau untuk kecelakaan baru nanti Basarnas ini adalah koordinatornya, Mas Wiryo. Pada saat terjadi kecelakaan pesawat ataupun kapal, ya nanti kita yang koordinatornya, kita yang akan melaksanakan pencarian. Termasuk tadi ada pertanyaan rekening masyarakat dan lain sebagainya, ya memang kami dari Basarnas terus saja ini kami tidak berwenang untuk mengumpulkan dana masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Nanti itu sudah ada sendiri di Kementerian Sosial mungkin ya, ataupun di lembaga-lembaga lain yang berwenang, atau mungkin melalui BPBD, BNPB nanti bisa dikoordinasikan untuk pengumpulan dana-dana bantuan. Yang penting jangan sampai salah alamat dan salah prosedur. Ini makanya perlu ditanyakan lebih lanjut ke Kementerian Sosial. Dan juga tadi ada pertanyaan yang menarik tadi terkait dengan alat-alat kalau terjadi kecelakaan ya, pesawat dan lain sebagainya. Ya memang kami dari Basarnas saat ini sesuai dengan kemarin perintah Bapak Presiden pada saat dalam rangka kami ulang tahun MAS 50 tahun Basarnas ini, beliau menekankan kemarin dalam arahan beliau pada saat pembukaan peringatan ulang tahun kami, Basarnas harus memanfaatkan teknologi. Nah ini yang memang kami terus laksanakan, kita implementasikan dalam program-program, sehingga termasuk penyediaan alat-alat yang canggih ini menjadi perhatian Kabasarnas ini khusus ya kan. Termasuk tadi kalau memang kita yang sulit kan salah satunya adalah pencarian di
dalam laut atau di bawah air, underwater rescue. Sekarang sudah memadai belum Pak untuk Ya, peralatan? sekarang kalau dibilang memadai juga kita masih kurang. Tapi yang itu tadi Pak, kita ini kan tidak harus semuanya menggunakan sumber daya Basarnas sendiri, para pendengar dan netizennya. Kita sesuai undang-undang, kalau Basarnas tidak mempunyai satu peralatan, kita bisa minta bantuan dari kementerian lembaga lain, dari instansi lain untuk mendukung kita. Jadi selama ini pun kita sering dibantu oleh TNI Polri, oleh Kementerian Perhubungan, kementerian lembaga yang lain dalam hal melaksanakan operasi SAR. Kalau kita membutuhkan peralatan-peralatan yang kita memang belum mempunyai di Basarnas, kita bisa itu tadi interoperability dengan kementerian lembaga yang lain. Jadi tidak ada masalah. Kita maksimalkan sumber daya yang ada untuk melayani. Seperti tadi kalau peralatan-peralatan underwater rescue kita membutuhkan ROV, membutuhkan peralatan-peralatan deteksi bawah air yang lain. Bahkan sekarang Kabasarnas ini sedang mengembangkan sebuah alat baru yang namanya Aqua Eye. Aqua Eye itu sebuah peralatan yang inovatif ini. Ini yang bisa memantau objek-objek di bawah air. Jadi khususnya untuk mencari korban-korban tenggelam. Ini yang dikembangkan Kabasarnas sekarang. Ini alat ini jadi kalau ada korban tenggelam, kita kan dalam melaksanakan penyelaman ini waktunya kan terbatas, harus kita perhitungkan. Jadi di mana menyelam yang tepat, dan maka dari itu sebelum dilakukan penyelaman, ya kita akan deteksi dulu dengan Aqua Eye ini. Oke, baik. Pak Agus, kita sapa dua pendengar terakhir Pak Agus ya. Ada Pak Yuda di Jakarta, kemudian Pak Zen Nasution di Tebet. Pak Yuda silakan, Pak Yuda. Selamat pagi Asinta, selamat pagi Bapak narasumber dari Basarnas. Pagi Pak, ya. Pertanyaannya sederhana Pak, sebagai bangsa Indonesia, bagaimana kalau nomenklaturnya jangan menggunakan bahasa asing, bisa nggak Pak? Dan SAR-nya itu kan singkatan dari Search and Rescue ya. Bisa nggak kita mencarikan nomenklatur yang setara dengan pemahaman itu? Karena kan bahasa Indonesia kaya. Jadi tolong ini dipertimbangkan agar nama itu menjadi nomenklatur yang berbahasa Indonesia. Karena nama kan doa Pak ya. Itu pertama. Nah, badan ini setingkat kementerian atau masih di bawah koordinasi kementerian tertentu Pak? Misalnya ada satu badan, sebut aja BPKH, masih berkoordinasi dengan Menteri Agama. BPPS, Badan Sawit, masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Atau di bawah langsung Presiden begitu ya? Oke, mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak narasumber. Oke, terima kasih Pak Yuda di Jakarta. Kemudian Pak Zen Nasution di Jakarta Selatan, Tebet. Pak Zen. Selamat pagi, Bung Wir ya? Pagi, ya Pak Zen, silakan. Oh, selamat pagi Pak Agus ya, narasumber ya? Iya, selamat pagi Pak Zen. Selamat pagi Jenderal nih kayaknya pasti Pak Agus ini. Bekas dari tentara AU Pak ya? Apa? Dari sipil Pak Zen, saya dari sipil. Iya. Oh, bukan dari yang pimpinannya itu yang dari itu ya dulu ya? Iya. Oh baik, ya itu semua pertanyaan dari penelpon semuanya sudah bagus ya, saran apa, sumbang saran apanya semuanya. Tinggal kalau saya cuman satu aja, tadi kan Bapak bilang ada masalah air water ya, itu sistem ya, jadi pendeteksi di dalam laut. Aqua ya. Eye ya Pak. Ya Aqua Eye ya. Nah, kalau untuk di dalam tanah ada nggak alatnya untuk pendeteksinya kalau orang tertimbun longsor gitu ya kan? Mungkin logam sih mungkin terdeteksi ya, seperti kita memotret hasil dalam tanah ya, minyak atau apa ya kan. Di luar negeri itu saya lihat tikus di dalam hutan aja dari satu negara ke negara lain bisa dilihat filmnya difilmkan gitu. Bekas jejak tikus saja bisa dideteksi pakai infrarednya gitu. Nah ini yang harus kita pakai, punya peralatan seperti itu supaya kita. Nah kalau untuk transportasi, saya pengen itu helikopter rescue-nya yang seperti di luar negeri itu Pak, yang bisa helikopternya muat 8 personel buat peralatan. Nah nanti itu masa nggak usah banyak, kita berapa 37 provinsi, 8 unit aja atau 10 unit aja cukup gitu loh, supaya efektivitasnya langsung cepat ke tempat kejadian gitu. Kita sudah dapat poinnya Pak Zen ya.
Oke, terima kasih Pak Zen, pendengar terakhir. Sebelum ditanggapi, saya sekaligus sampaikan dari Pak Fauzi, apa yang sudah disiapkan secara planning Pak dari Basarnas apabila terjadi gempa besar di tengah kota misalnya, di Jakarta misalnya, dan gedung-gedung tinggi banyak yang roboh gitu ya. Nah, kemudian yang lain, Pak, apakah kita bisa juga memonitor melalui aplikasi Pak, yang sistem yang ada di Basarnas? Ini pertanyaan dari Pak Resmadi. Ini beberapa pendengar, sekaligus dirangkum saja Pak. Ada waktu 3 menit, silakan. Baik, langsung saja saya jawab Mas Wiryo. Jadi sebenarnya istilah SAR itu sekarang kan sudah diartikan menjadi pencarian pertolongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Ini kami kan sekarang namanya sudah Badan Nasional Pencarian Pertolongan, Mas. Cuma karena masyarakat sudah familiar dengan Basarnas, jadi kami tetap menyebutnya Basarnas. Tapi tidak kita singkat Badan Nasional Pencarian Pertolongan itu BNPP karena sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Maka dari itu tetap kami sebut dengan Basarnas. Jadi itu sudah. Kemudian juga Basarnas ini lembaga pemerintah non kementerian. Jadi Kabasarnas langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Cuma dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan. Jadi kami ini sudah LPNK. Dulunya memang kami di bawah Kementerian Perhubungan, tapi sejak munculnya keluarnya Undang-Undang 29 ini 2014 ini kami sudah langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan tadi peralatan untuk search and rescue itu kami tentunya sudah mempunyai juga peralatan-peralatan yang disebutkan Pak Zen ya. Untuk deteksi korban yang tertimbun longsor itu kita sudah dilengkapi dengan namanya live detector. Yang tadi disebutkan Pak Zen tadi betul. Itu jadi live detector. Live detector itu ada macam-macam memang. Ada yang pakai dia akustik dengan mendeteksi keberadaan korban dengan bunyi-bunyi yang ada di bawah reruntuhan. Kemudian ada juga yang tadi deteksi terhadap thermal, panas tubuh. Ya, panas tubuh itu bisa juga infrared ya kan, kita peralatan-peralatan kita sudah dilakukan. Iya, sudah dilakukan. Cuma itu kan untuk mendeteksi untuk korban-korban yang masih selamat atau hidup. Kelemahannya itu tadi, memang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan apakah ini manusia atau binatang karena sama-sama kalau panas tubuh dia terdeteksi. Tapi itu sangat membantu ya, artinya kalau kita mendeteksi ada indikasi kehidupan di bawah reruntuhan itu pasti akan langsung Tapi kalau yang longsor meninggal itu nggak bisa ya Pak? Saat ini kita lagi berusaha untuk mengembangkan itu. Kalau untuk memang sepengetahuan saya ya pribadi ya kan, mungkin nanti netizen dan para pendengar lebih mengetahui update. Selama ini kami sudah tanyakan kemana, konsultasikan kemana-mana, belum ada peralatan yang mampu mendeteksi jenazah di bawah reruntuhan ya kan. Dalam arti mendeteksi secara akurat ya. Kami sudah mempunyai namanya peralatan itu GPRS, ya. Ground Penetrating Radar. Itu juga kami ini fungsinya hampir sama dengan untuk deteksi jenazah. Tapi ini memang masih perlu dikembangkan lagi. Jadi dalam melaksanakan operasi pun kita juga memanfaatkan teknologi. Sambil lihat ke monitor. Dan sekali lagi tadi pertanyaan bagaimana untuk mengantisipasi, mendeteksi ataupun nanti mempersiapkan kalau terjadi bencana. Tentunya kami dari Basarnas ini berkolaborasi kerjasama dengan seluruh potensi SAR, kementerian lembaga yang lain. Kita sudah menyusun namanya rencana kontingensi. Jadi setiap kantor SAR itu sudah menyusun, masing-masing punya rencana kontingensi yang dibuat untuk mengantisipasi, mempersiapkan kalau terjadi bencana atau kecelakaan di wilayah masing-masing. Jadi mana yang paling potensi terjadi? Kalau dia gempa, tsunami ataupun banjir, itu sudah harus membuat rencana kontingensi. Dan ini dibuat tidak hanya oleh Basarnas sendiri, tapi kita menyusun bersama-sama dengan kementerian lembaga yang lain. Sehingga ketika terjadi bencana, kita melakukan operasi SAR bersama-sama, gabungan, ini masing-masing sudah tahu apa yang harus dilakukan, fungsi perannya apa, peralatan apa yang harus disiapkan, berapa personil dan lain sebagainya, kita sudah siapkan dalam sebuah rencana kontingensi, Mas. Baik, Pak Agus, terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali untuk edukasi ke masyarakat. Paling tidak kita lebih siap, kita tahu bahwa wilayah kita adalah bencana ya, banyak bencana. Jadi kita harus rawan bencana. Jadi ring of fire kita kan. Ring of fire. Oke, baik. Sampai di sini pendengar Power Breakfast bersama Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Pak Agus Haryono SSMDA, dan nantikan Power Breakfast pada kesempatan berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Mas Wirya. Selamat pagi Pak Agus, sehat selalu ya Pak ya. Sehat selalu, semoga kita aman, semuanya selamat. Amin. Baik. Amin. Terima kasih. Pendengar, saya Wirya, sampai jumpa pada Senin pekan depan.
Assalamualaikum. Power Breakfast. El Shinta News and Talk.